Untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, pemerintah Amerika Serikat terpaksa di-shutdown. Kok bisa pemerintahan tutup? Bisa dibilang government shutdown ini nih sebuah tradisi politik khas Amerika. Meskipun bukan tradisi yang nyenengin ya. Penyebabnya, Kongres Amerika Serikat nggak berhasil nyetujuin rancangan undang-undang belanja negara atau semacam RAPBN lah kalau di Indonesia. Jadi RAPBN Amerika Serikat ini nggak disetujui sesuai deadline yang jatuh pada 30 September kemarin pas penutupan tahun fiskal 2025. Karena RAPBN-nya belum disetujui para anggota Dewan yang terhormat dari Partai Republik, partai pendukungnya Presiden Trump, maupun Partai Demokrat yang jadi oposisi di Kongres Amerika Serikat, pendanaan operasional pemerintahan Amerika jadi terhenti. Artinya, sebagian layanan pemerintahan federal alias pemerintah pusat harus ditutup untuk sementara. Ini yang bikin istilahnya disebut government shutdown. Ada sekitar 750 ribuan pegawai pemerintah federal yang dipaksa libur tanpa dibayar selama pemerintahan Amerika ditutup. Tapi, layanan-layanan pemerintahan yang dianggap krusial tetap buka kok. Misalnya air traffic control alias pengendalian lalu lintas udara, terus perawatan di rumah sakit maupun penegakan hukum, bea cukai dan imigrasi. Tapi, ada tapinya lagi nih. Para pegawai federal yang tetap bertugas itu nggak nerima gaji selama bertugas. Upahnya baru bakal dibayarkan secara retroaktif alias back pay pas government shutdown-nya udahan. Kapan tuh udahannya? Yang tahu cuma Tuhan sama para anggota Kongres Amerika. Selama para politikus Amerika nggak berkompromi dan nyetujuin RAPBN Amerika, atau seenggaknya nyetujuin RAPBN sementaranya aja deh, ya government shutdown-nya bakal terus jalan. Terakhir kejadian government shutdown itu di tahun 2018. Government shutdown pada waktu itu mecahin rekor sebagai penutupan pemerintahan Amerika terlama dalam sejarah, yaitu 35 hari. Menurut beberapa pengamat dalam laporannya BBC, mereka menduga government shutdown kali ini mungkin bakal lebih parah dari tahun 2018. Kali ini, para politikus di Kongres Amerika dan Gedung Putih nggak bisa akur soal anggaran belanja layanan kesehatan alias healthcare. Partai Demokrat nolak RAPBN yang diajuin Partai Republik, soalnya mereka nilai ketentuan dalam RAPBN itu bakal bikin warga Amerika makin nggak mampu buat ngebiayain layanan kesehatan, menurut laporannya BBC. Yang menarik, kalau biasanya government shutdown itu jadi resiko politik yang gede buat para anggota dewan maupun presiden karena jadi nyusahin rakyat kan. Kali ini government shutdown justru dijadiin alat pemerintahan Trump buat nge-PHK semakin banyak pegawai federal demi ngerampingin postur pemerintah pusat. Follow buat update berita yang gampang dicerna tiap hari di TikTok, Instagram, YouTube, dan Thread Rifan Updates.